Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal AVAX. Dan akhirnya banyak altcoin dan juga kripto yang lain berguguran di market ya. Jadi hari ini itu tanggal 11 Juni kita akan bahas soal AVAX. AVAX di perdagangan hari ini drop teman-teman, dia sedang bertarung mempertahankan level support di 23 dolar. Kalau kita lihat area level ini merupakan area yang sangat penting, mengingat AVAX pernah berulang kali mantul ya, ataupun ketahan di level tersebut, terutama di bulan Maret 2021. Ini setahun lalu, dan sekarang di 2022, AVAX di bulan Juni ini kembali menemui level-level tersebut. Ada apa nih? Apakah AVAX nostalgia? Jadi kalau kita lihat memang market sementara lagi kurang begitu bagus ya. Ada inflasi, kemarin juga data CPI itu lebih tinggi daripada ekspektasi, dan sepertinya sih memang berpotensi untuk kembali dilakukan tapering untuk mengamankan dolar. Jadi karena kondisinya seperti itu, teman-teman juga bisa lihat di sini BTC dominance itu mengalami peningkatan 3%, ya lumayan bisa mempressure altcoin yang lain. AVAX pun juga terkoreksi hari ini cukup dalam. Kalau di beberapa hari terakhir itu, 1-2 hari terakhir, AVAX itu sudah bisa di level 27 ya, cuman dia akhirnya drop lagi. Penurunannya sudah sebesar 22%. Ya, kurang begitu bagus teman-teman. Terus kalau dari sisi volume perdagangan di sini agak meningkat selama bulan Mei ya. Bulan Mei dan Juni itu agak menguat untuk AVAX. Cuman kita nggak tahu apakah yang terjadi saat ini pada AVAX, apakah ini merupakan fase akumulasi atau ini merupakan fase kepanikan dari market. Cuma kalau yang paling pasti sih market benar-benar panik hari ini. Dan juga sepertinya akan panik lagi dalam beberapa hari terakhir, mengingat kita masih belum selesai ataupun belum mendengarkan untuk pengumuman tapering berapa persen kenaikan suku bunga yang akan dilakukan, yang tentunya pasti akan berdampak pada pergerakan dari kripto. Nah, kalau kita perhatikan di sini, AVAX ini ada pattern yang menarik untuk reversal, yaitu pattern falling wedge mungkin, ya falling wedge. Kalau potensinya itu bisa breakout, mungkin bisa naik ke level 25, itu mungkin menurutku adalah tanda-tanda terjadinya reversal. Cuman nanti kita akan coba update lagi untuk AVAX seperti apa. Kalau dari MACD sendiri, ini ada kecenderungan mengalami dead cross ya, golden cross atau pertemuan dua garis. Sepertinya dead cross atau sinyal untuk sell. Bila dead cross, maka beberapa support itu sudah dipersiapkan untuk AVAX. Yang pertama ada di sekitaran 9 dolar. Di sini merupakan area support kuat ketika dapat momentum di bulan Juli 2021. AVAX pernah menyentuh level itu dan mengalami fase bullish yang luar biasa. Jadi untuk jangka panjang atau ya beberapa bulan ke depan, level 10 sampai 9 dolar ini sangat penting untuk AVAX. Cuma kalau jangka pendeknya kita bisa lihat ada beberapa opsi lain, yaitu di sini, yaitu di kisaran 20 dolar. 20 sampai 19 dolar sangat berpotensi untuk dikunjungi AVAX. Kemudian yang lain di sini juga ada area support yang kuat di 15 dolar, sangat berpotensi juga untuk dikunjungi AVAX bila mana memang market runtuh teman-teman. Terus untuk resistance itu yang pasti di sini, ini adalah resistance ya yang terakhir bisa menahan AVAX, yaitu di 37 dolar. Meskipun itu agak jauh sih kayaknya kalau melihat kondisi yang saat ini, berarti kita bisa turunkan lagi resistance-nya bisa sampai ke 29 dolar. Ya lumayan lah. Jadi kalau potensinya AVAX bisa reversal, dia dari pola dari falling wedge, maka potensi untuk naik sekitar 35% pun bisa. Ya cuman itu kalau kita lihat realistis dengan kondisi saat ini sepertinya agak berat teman-teman. Cuman kita nggak bisa juga untuk menutup kemungkinannya. Jadi siapa tahu
bulan ini nggak dinaikin, ya kita kan nggak tahu pasti. Cuman sih sepertinya dia akan dinaikin karena ada beberapa faktor ya yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Oke, kalau kita lihat dari time frame 1 hari, mungkin itu aja ulasannya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, di sini kita bisa menemukan beberapa poin lagi ya teman-teman. AVAX itu lagi-lagi gagal untuk tembus di EMA 99 kalau dilihat dari 4 jam ya, time frame 4 jam. Setelah terakhir kali dia ngetes itu di Mei 2022, jadi bulan kemarin. AVAX juga gagal untuk tembus ataupun closing di atas dari EMA 99 dan posisinya saat ini benar-benar kena tekanan yang sangat kuat teman-teman. Kalau dilihat dari MACD, AVAX sangat masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Saat ini sih dia lagi ngambang di level 21 dolar dan potensinya untuk bisa turun ke support di 20 dolar pun terbuka lebar. Jadi dalam waktu dekat bisa aja AVAX drop lagi teman-teman sampai ke 20 dolar. Menurutku ini merupakan area support yang kuat ya untuk posisi di 23 dolar saat ini untuk AVAX, dan kayaknya sih dia reject dan akan kesulitan untuk bangkit bila mana memang AVAX benar-benar closing candle di bawah 23 dolar untuk time frame 1 harinya. Jadi sementara pressure yang kuat ini terhadap kripto ya, dan juga BTC dominance yang udah meningkat. Oh, ini udah mulai ada penurunan dari BTC dominance. Jadi kemungkinan ini mempressure juga altcoin yang lain. Semoga bisa cepat recovernya untuk altcoin yang lain. Kalau teman-teman yang trading di futures ya bisa manfaatkan ini momentumnya ini ya. Bila mana nanti terjadi penurunan. Kalau saat ini sih untuk jangka pendek sepertinya memang agak riskan teman-teman. Hati-hati kalau teman-teman trading di futures pakai leverage yang gede, itu hati-hati banget kena margin call. Meskipun kecenderungan trennya adalah turun untuk majornya, tapi kita kalau yang suka resiko tinggi tentunya meningkatkan resiko likuidasi juga. Terus kalau yang punya koin AVAX gimana nih di market spot? Pilihannya tetap ada di kalian. Kalian mau staking, kalian mau cut loss, dalam posisi saat ini itu balik lagi ke kalian. Kalau di staking ya kalian cari exchange yang bisa di staking. Kalau mau cut loss, mungkin sekarang posisinya agak berat ya karena kondisinya lagi turun banget, bahkan gagal untuk mempertahankan level di 23 dolar. Jadi kemungkinan untuk reversal naik lagi itu agak berat teman-teman dengan kondisi saat ini. Menurutku sih cut loss kurang bijak. Cuma kalau memang mau cut loss, cari aja level-level di EMA 99. Di time frame 4 jam ini kelihatan di sini ada di level 25 dolar. Kemudian juga ada di 29, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat kita exit. Sekian aja mungkin. Ingat, ini bukan rekomendasi, teman-teman butuh untuk riset sendiri juga. Video ini cuma bersifat analisa pribadi ya, menurut perspektif aku pribadi. Keuntungan dan kerugian teman-teman yang bertanggung jawab untuk itu. Oke, sekian aja. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Teman-teman bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.